Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Khairul Ummah yang dirahmati Allah, bersyukur malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi. Banyak orang-orang yang oleh Allah diberikan kenikmatan sehingga mereka lupa apa hakikat kehidupan mereka. Pada akhirnya mereka menjalani kehidupan ini ala kadarnya. Yang penting bangun, aktivitas, tidur, bangun lagi, aktivitas, tidur, bangun lagi. Namun Allah memberikan petunjuk kepada panjenengan semua untuk bisa mengisi hari-hari panjenengan dengan menuntut ilmu. Bersyukur kepada para pengurus dari Khairul Ummah yang tetap tegar, tetap sabar, tetap kuat untuk bisa mendampingi panjenengan semua dalam rangka belajar. Monggo Bapak. Iya, nggak apa-apa ya. Ini lihatnya ke saya aja. Bapaknya udah sering dilihat toh. Lihatnya ke saya aja. Bapak biar ngurusin mic dulu ya. Ya. Jadi ibu-ibu, rasanya sangat tidak pantas kalau kehidupan kita, usia kita, umur kita ini tidak pernah kita syukuri. Karena pasti ada hikmah di balik umur kita yang sampai hari ini masih Allah kasih. Entah itu untuk kita lebih memperbaiki diri lagi, atau bisa jadi justru menjadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan sebagai alat bahkan untuk kita berakhir yang tidak baik ya, naudzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu semuanya, saya ingatkan sekarang, perbanyaklah rasa syukur. Perbanyak rasa syukur itu adalah dengan selalu berbuat baik ya, punya niat baik. Jangan sampai sudah tidak bisa berbuat baik, niatnya adanya yang tidak baik terus. Jadi kalau bisa, sebelum mungkin belum mampu untuk berbuat baik pada orang lain, tapi minimal nggak punya niat tidak baik. Paham nggak di sini nih? Tidak mampu berbuat baik, minimal nggak punya niat tidak baik ya. Jadi itu tanda syukur kita. Bersyukur dengan cara selalu berusaha berbuat baik. Ibu-ibu sekalian, untuk biasanya ada pembukaan ya. Ini sudah saya buka ya Bu. Sudah saya buka. Gitu. Jadi mari sebelum saya masuk ke dalam materinya, sama-sama kita baca basmalah biar apa yang nanti kita pelajari bisa menjadi berkah untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lama lagi insya Allah ya, sekitar 12 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan ya. 12 hari itu kita tidak tahu apakah kita masih sampai ke situ apa enggak. Maka perbanyaklah doa, ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Oh, mboten saged, mboten napa-napa, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, jadi perbanyaklah doa, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan. Jangan karena bentar lagi, 12 hari lagi insya Allah bisa, enggak. Kita enggak pernah tahu ya kapan dipanggilnya. Maka selagi nunggu antrian, perbanyaklah memohon kepada Allah
biar kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa di antara panjenengan ini kalau misalnya udah bertemu dengan Ramadan, menjalaninya ya seperti itu, sahur, kerja, nanti sorenya udah mulai siap-siap takjil, malamnya ba'da maghrib terus taraweh gitu ya. Dijalani begitu dengan rutinitas yang memang sudah tetap kayak gitu tiap Ramadan gitu ya. Baca Quran baca Quran gitu ya. Tahu-tahu sudah takbiran. Kok sudah segini? Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah terus. Aduh, kemarin nek aku koyo ngono ya. Nek aku misalnya kemarin tuh bikin kayak gini ya. Alah, kenapa kok kemarin aku perbanyaknya malah yang kayak gitu. Harusnya aku ada yang kayak gitu enggak, Bu? Yang tiba-tiba kaget, aduh ya Allah, terus ada penyesalan gitu. Ada enggak, Bu? Tidak ada, Masya Allah, luar biasa. Oh, ada? Gak apa-apa, Bu, kalau ada kita sama maksudnya tuh. Gak apa-apa ya. Jadi biasanya kita menjalani Ramadan seolah-olah dia itu ya hari-hari biasa gitu loh. Hari-hari biasa ya karena apa, Bu? Karena kita menjalaninya juga dengan biasa saja. Ketemu teman ya. Lagi belanja sampai di warung ketemu ya biasa aja. Kalau biasa di luar Ramadan kita ngobrol ngalor ngidul sampai ngomongin orang, juga Ramadan ya biasa aja kita ngomongin orang gitu. Iya kan? Pagi-pagi biasanya kalau hari-hari biasa kita ngomelin anak juga biasa, ya Ramadan ya biasa juga ngomelin. Yo pokoknya ini adalah aku, pokoknya bendino nek apa meneh nek udah sahur bangunin putu, bangunin anak wangel. Wis ora ono bedanya Ramadan dengan gak Ramadan. Sama aja tanduknya keluar semua. Ya. Sering kayak gitu, Bu? Enggak, yang enggak ngurus cucu, enggak ngurus ini enggak. Biasanya yang masih punya anak-anak kecil nih, tanduknya rajin banget keluarnya bulan Ramadan. Siang-siang anak pulang sekolah ya, putu pulang sekolah mulai lapar. Ya kose, bentar lagi. Tapi lapar, mulai anak rewel, emaknya yang juga lagi lapar ketemu dengan anak rewel. Wah, gitu kan. Dibilangin ini tinggal berapa jam lagi, Mbok? Sudah diam gitu. Gak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Masya Allah ya. Kayaknya kalau sudah kayak begitu, Ramadan tinggal 1 pekan, 5 hari, 3 hari itu di situ baru kita mulai nyesel. Ngopo aku harus melewatkan Ramadanku dengan marah-marah? Kenapa kok aku gak sabaran dikit aja? Siapa yang sudah sudah mempersiapkan baju lebaran, Bu? Di sana pirang setel, Bu? Nah, di sini insya Allah enggak. Sibuknya apa, Bu? Nyiapin apa, Bu? Kue kering? Wah. Ya, bersyukur ibu-ibu panjenengan itu berada di lingkungan yang mungkin masih menghidupkan Ramadan dengan hal-hal yang baik. Tapi saudara-saudara kita di tempat yang lain, bahkan mereka kadang tidak merasakan vibes-nya Ramadan. Vibes Ramadan yang mereka ingat apa, Bu? Berburu takjil. Itu yang mereka ingat dari Ramadan. Maka Ibu, saya kepengen nanti Ramadan kita itu kirim doa untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum merasakan nikmatnya Ramadan yang sesungguhnya. Bersyukur jenengan, tadi saya bilang, bersyukur jenengan berada di lingkungan yang masih mengingatkan jenengan pada Ramadan yang sesungguhnya. Tapi saudara-saudara kita di tempat lain ada yang melewatkan Ramadan begitu saja. Mereka hanya sibuk berpikir untuk besok sahurnya apa, berbukanya pakai apa. Besok saya di masjid mana, itu masjid mana yang takjilnya wah. Mereka lebih hafal itu, Bu. Banyak. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak kita yang juga yang seperti itu. Lebih berpikir untuk nanti kumpul sama teman, bukber bareng teman. Ya, menyibukkan diri dengan kegiatan mereka sendiri.
berburu takjil dengan temannya, sahur bareng teman barangkali. Lupa esensi Ramadan yang sesungguhnya. Bahwa Ramadan itu justru sebagai tempat, sebagai madrasah kita untuk lebih memperbaiki diri. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang seharusnya itu bisa menjadi tamparan bagi kita semua dalam menghadapi Ramadan besok. Ayat ini saya dapatkan ketika saya ngobrol sama anak-anak dan juga bapaknya di rumah. Tiba-tiba saja bapaknya ngeluarin ayat itu. Begitu saya tahu artinya, Masya Allah, takut Bu, gemetar saya itu, Masya Allah. Ternyata ada ayat itu yang kadang mungkin kita baca tapi kita nggak ngerti artinya, gitu ya. Ayat tersebut berada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum wa annakum khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Sama-sama kita ulang ya Bu. Yuk. Afahasibtum. 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 3 kali Bu. Afahasibtum. Afahasibtum. Annama. 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 Kita sambung. Afahasibtum annama. Ya, sampai situ dulu, saya lanjut. Khalaqnakum. Khalaqnakum. Lagi. Khalaqnakum. Sekali lagi. Khalaqnakum. Kita sambung dari yang pertama. Annama khalaqnakum abasan. 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 Disambung dari awal. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Kita lanjut lagi ya. Wa annakum. Wa annakum. Lagi. Wa annakum. Lagi. Wa annakum. Kita sambung. Afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina. Ilaina. Lagi. Ilaina. Lagi. Ilaina. La turja'un. La Turja'un. lagi. La turja'un. Ilaina la turja'un. Ilaina la turja'un. Kita sambung dari yang awal. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Oke. Ibu-ibu, ayat ini dia pendek ya. Afahasibtum, apakah kalian mengira? Ini pertanyaan Allah tapi model sinis, Bu. Kalau kita mengartikannya ya. Afahasibtum, apakah kalian mengira annama bahwa sesungguhnya khalaqnakum, kami menciptakan kalian abasan, main-main. Itu pertanyaannya tuh. Apakah kalian pikir, kalian mengira kami menciptakan kalian main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwa sesungguhnya kalian gak bakal dikembalikan ke kami. Itu pertanyaannya tuh. Ibu, ibarat kalau kita sebagai orang tua, kadang kalau udah ngingetin anak, Nang, jangan lari-lari, jangan manjat-manjat ketinggian, nanti jatuh. Kan
kan gitu ya. Anaknya kok tetap lari-lari, tetap manjat, terus gedubrak, jatuh. Biasanya emak-emak bilangnya gimana? Kan? Ya kan? Diomongin gak dengerin, kan? Ya. Kadang tuh pendek aja, kan? Nah gitu. Ini kayak gini nih. Kalian pikir kalian itu diciptakan cuma untuk main-main? Kok kalian pikir gak bakal dikembalikan ke saya? Itu loh. Manusia tuh sudah diingatkan, iki gak main-main loh. Kalian tuh diciptakan wa ma khalaqnakum gimana? Bukan. Yang tidaklah kami menciptakan kalian kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian tuh hidupnya itu tuh hanya untuk ibadah. Lah kok masih main? Emang kalian pikir itu cuma main-main? Kalian tak ciptakan cuma untuk mainan. Itu loh. Ya. Sesok di hadapan Allah, ketika kita tidak bisa menjawab apa yang Allah tanyakan, kan udah diomongi. Maka kelak memang kita nggak bisa lagi untuk berkata-kata di hadapan Allah mencari alasan. Ya Allah, aku tuh nggak ngerti hukum-hukum yang Engkau kasih di dalam Al-Quran. Aku nggak tahu, kan? Lah terus tak kasih mata, tak kasih penglihatan, tak kasih pendengaran, tak kasih hati, kamu ngapain aja? Maka ibu-ibu ya, dari ayat ini para ulama tafsir itu menafsirkannya seperti ini. Kalau menurut Ibnu Katsir, beliau berkata bahwa ayat tadi Quran surat Al-Mu'minun 115 itu artinya adalah apa? Manusia itu tidak diciptakan tanpa tujuan. Bahwa penciptaan kita ini, masing-masing kita ini ada tujuannya. Bahwa nantinya kita hidup ini di dunia ini ada aturannya dan pasti dikembalikan pada Allah. Pertanyaannya, sudah siapkah kita ketika dikembalikan pada Allah? Maka hidup ini bukan sekadar jalanin saja. Bukan. Begitu juga puasa. Puasa itu bukan sekadar main-main, bukan sekadar sudah yang penting bisa dijalanin, tidak. Yang penting aku kuat untuk tidak tidak makan, tidak minum, bukan. Tapi Ramadan itu yang mampu merubah karakter kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadi masih suka ngomongin orang, dengan Ramadan kita digojlok selama 30 hari dalam rangka apa? Melatih lisan untuk tidak sembarang berkata. Karena apa? Nantinya lidah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jangan pernah lagi berpikir untuk yang penting saya sudah bisa menjalaninya. Enggak. Kalau bisa ketika menjalaninya, nantinya akan ada hal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ya Allah, minimal nih, ya Allah, aku sudah berusaha gak ngomongin orang loh ya Allah. Wis tak upayakan untuk gak sering-sering ngomel. Kalaupun saya masih ngomelin anak, itu sudah di luar kendali saya. Nah gitu ceritanya. Nih wis tak upayakan, udah tak ikutin arahan Ustaz, dan udah tarik napas 3 kali. Rupanya 3 kali itu malah makin emosi saya. Minimal udah ada usaha. Wis tak tarik ya Allah. Tapi kok anaknya tetap gawe emosi, itu lain cerita. Ya. Itu Bu ya, dari Quran surat Al-Mu'minun tadi, bahwa kita sudah nggak bisa lagi main-main dalam hidup ini. Ya.
Jangan pernah berpikir wah gampang, oh, mati ya mati wae, sesuk ya ketemu. Enggak, Bu. Ya. Ada orang-orang yang saking merasa enteng dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah, mereka bisa dengan gampangnya bicaranya gini, dosa-dosa punyaku, sing penting aku nanti yang tanggung jawab. Disangka enteng kali ya. Terserah nek aku arek ngene-ngene juga aku yang bertanggung jawab. Kowe rasa sibuk. Ada manusia-manusia yang menganggap bahwa pertanggungjawaban di hadapan Allah itu gampang. Ya. Berikutnya ibu-ibu, kita sudah tahu bahwa nanti Ramadan besok nek iso kalau bisa mulai dari sekarang sih seharusnya, setelah kita tahu ayat ini gitu loh. Kalau yang tadinya kita masih belum kepikiran, saya harus dipikirkan bahwa saya harus menjalani hidup saya dengan serius. Tidak lagi menganggap enteng dosa. Wes nanti masih bisa istighfar, jangan. Ya. Anggap serius dosa itu. Supaya kita tidak punya keinginan untuk wes lah. Nanti yo gampang tak sholat banyak-banyak sholat taubat. Jangan pernah nganggap enteng. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu sebelum sholat taubat kita udah dipanggil. Ya. Maka itu ibu-ibu, dalam menghadapi bulan Ramadan besok, jadikan Quran surat Al-Mu'minun 115 ini sebagai landasan kita dalam Ramadan yang sesungguhnya. Gak main-main lagi. Kalau memang punya kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, lakukan yang terbaik. Ya, puasa-puasa yang sesungguhnya. Jangan lagi mikir, oh aku jegal makanya tetap ngomel, gak usah. Pokoknya ya Allah ini Ramadan, belajar bener, tahan bener lisannya, tahan bener tangannya untuk tidak berbuat yang tidak baik, tahan bener hatinya dari suudzon ke orang lain. Latih betul, manfaatkan Ramadan besok. Latihannya dari sekarang, Bu. Mulai sekarang ketemu dengan teman, mau diajak-ajak ngobrol yang mungkin di luar jalur, udah langsung berhenti. Mohon maaf, saya lagi belajar untuk membersihkan hati. Oke, mohon maaf. Gitu aja, Bu. Ya. Jangan malah jenengan sambut gimana. Ya kapan beresinnya hatinya? Ya. Gimana tadi ceritanya? Jangan ya. Mohon maaf, saya lagi belajar untuk membersihkan hati. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mau ngajak-ngajak langsung aja mohon maaf gitu. Mohon maaf, saya lagi belajar untuk membersihkan hati saya. Kalau mau pakai bahasa yang lebih islami, katakan gini, saya lagi belajar tazkiyatun nafs. Yes, ya gitu. Lagi belajar tazkiyatun nafs. Kalau orang tanya apa itu tazkiyatun nafs, pokoknya itu yang Ustazah Nida bilang kayak gitu. Gitu ya, Bu. Nah, sampai di sini dulu. Ini karena sebentar lagi udah mau azan Isya. Ya. Jadi ingat-ingat, landasan kita adalah hidup ini tidak main-main. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Bahwa kita akan kembali pada Allah. Ada 3 ya, Bu, kuncinya ya di Quran surat Al-Mu'minun ini. Ya, hidup tidak main-main. Nanti kita akan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah kita akan kembali pada Allah. Itu saja sambil menunggu adzan Isya nantinya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecepatan apa gimana? Kurang berapa menit lagi tuh? Kepala saya tengok. Oh 19.20 ya? Iya Bu, masih lama Bu. Oh saya ngelihatnya yang itu soalnya. Ya, berarti kita lanjut lagi, Bu. Kalau belum kelihatannya ada nih berhenti. Gitu ya? Ya wes.
Kita lanjut, Bu. Siap ya, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maka saya rangkum kembali Ibu. Ini saya ulang-ulang biar jenengan tuh makin nempel. Karena kalau sudah diulang pun kadang suka gitu ya. Jadi saya ulang lagi sekali lagi ya. Bahwa untuk menghadapi Ramadan besok, landasan kita adalah Quran surat Al-Mu'minun 115 yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annama ilaina la turja'un. Itu landasan kita. Maka besok di Ramadan kita akan bersungguh-sungguh karena kita sudah punya keyakinan diri kita ini diciptakan akan ada pertanggungjawaban. Yang pertama, hidup kita tidak main-main. Yang kedua, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kita akan kembali pada Allah. Oke, sudah ya. Itu landasan pertama. Nah, berikutnya ibu-ibu, terkadang kita sudah punya tekad nih. Sudah sama ya tekad kita mau serius nih Ramadannya. Saat Ramadan, Bu. Ya tadi persoalannya. Pagi kita bisa habis sahur masih tetap modenya mode bidadari. Halus, kalem gitu kan? Menjelang siang sedikit mulai tuh aroma-aroma tanduknya mulai keluar. Ya kan? Ngurusin dapur, ngurusin sawah, ngurusin belanja dagangan atau lain-lainnya. Kita capek, kita lapar, kita haus. Tambah anak atau mungkin menantu yang membuat hati kita ya. Kita udah sadar, ya Allah, aku pengen ini supaya hati-hati lisanku, tapi ini di depan mata ini mengundang emosi. Terkadang gak kuat hati kita, maka lahirlah perkataan yang tidak menyenangkan. Kadang habis itu nyesel, ya Allah, ngapa pula aku terpancing. Harusnya aku lebih bisa menahan diri. Kenapa aku harus terpancing? Nyesel. Puasaku jadi berkurang pahalanya gara-gara terpancing dengan menantu. Yang menantu juga gitu, gara-gara mertua nih. Terpancing saya nih emosi. Terpancing saya gawe status nih. Yang mertua ini, cobalah mertua tuh ikut ngaji ya. Nyalain mertua tuh ya. Makanya ini bersyukur nih yang mertua-mertuanya ngaji nih. Alhamdulillah, insya Allah nih mertuanya solihah semua ini. Ora tau marah ya, Bu? Oh, tinggal tidur ya. Nek marah langsung tinggal tidur aja ya. Nah, sebenarnya nggak masalah ya, Bu. Itu memang sudah fitrahnya manusia. Saya udah pernah menyampaikan, kita ini memang Allah ciptakan dengan diberi modal, yaitu apa? Fujuroha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Bahwa manusia itu memang Allah bekali dengan potensi baik dan potensi tidak baik. Maka ketika kita mungkin dalam Ramadan itu ya terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka mari ibu-ibu ya, yang pernah saya ajarkan atau saya sampaikan kepada panjenengan semua, kita punya komponen yang menjadikan kita bisa sadar. Ada 3 komponennya. Siapa yang masih ingat? 1, 2, 3. Gak apa-apa, Bu, jenengan lupa, wong saya juga lupa. Gak apa-apa, saya temeni lupanya ya. Gak apa-apa. Jadi tadi Ibu, ketika mungkin kita sudah terlanjur
terpancing untuk berbuat yang tidak baik, jangan pernah sampai kita merasa putus dari rahmat Allah, ya. Bersyukur sebagai seorang muslim, Allah mempersiapkan istighfar, mempersiapkan kalimat thayyibah untuk menemani hidup kita. Saat kita merasa berbuat dosa, berbuat tidak baik, maka mari perbanyaklah istighfar. Ada cerita yang menarik sekali tentang istighfar ini, ya. Bahwa istighfar itu merupakan tingkat pintu rezeki yang paling tinggi. Posisinya paling tinggi. Ibu-ibu dengan rajin istighfar, jenengan tidak perlu melakukan hal-hal, misalnya gini Bu, pintu rezeki paling bawah itu berdagang atau mungkin bekerja. Dengan kita bekerja, kita dapat uang, ya. Nah, itu bisa untuk kelangsungan hidup kita. Tapi istighfar ini merupakan tingkat pintu rezeki yang paling tinggi. Tanpa berbuat apa-apa, tanpa kita usaha keras, itu bisa mendatangkan rezeki. Dan rezekinya gak main-main. Deres seperti air hujan. Kita ini, kenapa kok manusia beda-beda rezekinya? Ada yang banyak, ada yang dikit, ya kan? Kita biasanya mengimaninya dengan apa? Itu memang sudah ketentuan Allah, takdir Allah, kan gitu ya? Ada satu rahasia Bu, bahwa rezeki itu sebenarnya Allah turunkan kepada hambanya itu semuanya sama, ibarat air hujan deres, sama semua dikasih tumpah ruah kayak gitu. Hanya saja masing-masing kita yang mempersiapkan wadahnya yang beda-beda. Ada yang siapin wadahnya kecil, ada yang gede, gitu loh. Ada yang sedang-sedang saja. Tapi ada yang sudah nyiapin wadah, kok ya ora tompo. Lah kok iso? Karena rupanya dia ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Yaitu dosa. Maka ketika kita merasa kok kayaknya rezekiku, aku udah kerja sampai koyong ini kok masih kayak gini aja, cek. Siapa tahu kita masih banyak dosanya. Emang dosa yang mana? Aku sholat rajin, aku puasa ya rajin, sedekah ya rajin. Siapa tahu dosa kita itu muncul dari mana Bu? Dari lisan, dari mata, dari pendengaran, dari hati, gitu loh. Ya, ini yang membuat apa? Rezekinya tertahan. Padahal kita sudah merasa mempersiapkan wadah. Udah sholat, udah ngaji gitu loh. Udah kerja keras dari pagi sampai malam. Rupanya ada yang nahan, ada yang jadi penghalangnya, yaitu dosa itu. Lantas gimana caranya untuk bisa menghapus dosa itu? Tadi istighfar. Kalau kita rajin istighfar Bu, astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni aku ya Allah. Itu kan ibarat kita tuh sedang membersihkan diri. Orang kalau sudah bersih, itu sudah gak ada penghalang lagi untuk diturunkannya air hujan atau diturunkannya rezeki tadi. Ada satu cerita, tapi ini sudah sudah 7.20. Belum ada tukang azan. Ya. Nah, ada salah satu ulama besar yang dulu itu ceritanya beliau tuh mau mengisi pengajian di suatu daerah. Dan dalam perjalanan beliau ternyata pesawat beliau tuh macet. Ada masalah sehingga akhirnya tiba-tiba berhenti di suatu kota gitu ya. Saya nggak hafal untuk nama kota dan nama ulamanya itu. Ini kelemahan saya sebagai seorang samuin ya Bu. Nah, kemudian beliau itu mencari penginapan. Ternyata nggak ketemu-ketemu penginapannya. Akhirnya beliau itu mampir di sebuah toko roti. Di toko roti itu beliau bertemu dengan seorang bapak.
Yang bapak itu melayani beliau dan nanya, jenengan mau kemana? Oh saya itu mau ke kota sana, tapi pesawat saya bermasalah, akhirnya kami diturunkan di sini lah. Sekarang jenengan mau kemana? Saya nggak tahu. Ini saya mau cari penginapan, tapi penginapannya udah penuh. Kemudian si bapak bilang, udah kalau gitu nginep aja di rumah saya. Akhirnya beliau mau. Pergilah ke rumah itu si bapak tukang roti. Di tempat bapak tukang roti, si ulama ini ngobrol punya ngobrol. Terus si ulama ini nanya, apa keinginan jenengan yang belum sampai hari ini belum terpenuhi? Karena terlihat kalau si bapak tukang roti ini apa-apanya udah aman semua, Bu. Akhirnya beliau bilang, ada satu mimpi saya yang belum tercapai hingga hari ini. Apa itu? Bertemu dengan ulama yang namanya ini. Tanpa disadari ulama yang lagi diomongin tuh yang lagi datang ke rumahnya itu, yang lagi nginep di rumahnya itu. Terus si bapak itu, si ulama tuh cuman bilang, cuman itu keinginanmu? Iya. Kamu tahu nggak saya siapa? Lah saya ini ulama yang kamu kepengen ketemu itu. Nangis si bapaknya itu. Ulamanya heran banget, kok bisa-bisanya saya sampai ke sini gitu loh. Dan itu semua kalau si ulama sadar ya, bahwa ini takdir Allah, maka ditanyalah rahasianya. Kamu ngapain aja selama ini sampai-sampai keinginanmu, kamu nggak ngapa-ngapain, saya sendiri yang sampai datang ke sini, nyamperin kamu gitu loh ceritanya. Rezekinya yang datang sendiri kan itu. Nah, maka si bapak cuman bilang, setiap kali saya mengadon roti, saya selalu istighfar. Ibu, rahasia ini nama apa? Ini satu ilmu namanya rahasia magnet rezeki ya. Saya pakai saya sudah pakai ilmu ini dan itu betul-betul menggetarkan hati, Bu. Maka monggo jenengan kalau mau diuji coba, silahkan. Nah, ini tukang azannya udah datang. Maka berhubung tukang azan sudah datang, ceritanya saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ini seru, Bu, bagian ini ilmu magnet rezeki ini ya. Itu saja dari saya, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.